semua, berjumpa kembali di dalam Wise Parenting bersama kami berdua, saya Yusar dan Mara Badudu. Karena memang sedang duduk, ya, bukan berdiri, jadi namanya Badudu. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana kita menjadi sepasang orang tua atau orang tua yang bijaksana, karena untuk menjadi wise parents dibutuhkan pilihan, keputusan untuk memilih apa yang perlu kita lakukan. Nah, perbincangan kita kali ini menjurus dan mengarah kepada hal-hal yang praktis di keseharian, ya, dengan topik faith atau iman. Kayaknya gimana banget bahas tentang faith gitu ya, padahal gak usah mikir terlalu tinggi, terlalu seperti apa, tapi kita akan bahas hal yang applicable yang dilakukan oleh para orang tua kepada anak-anaknya, khusus untuk kali ini untuk anak-anak di usia SMA. Dan kita sudah menghadirkan sepasang orang tua yang luar biasa, yaitu Bapak Bastian dan Ibu Lydia Hansen. Yay! Come on! Welcome! Thank you untuk bersama dengan kita. Nanti mereka juga akan kenalkan diri mereka, anak mereka umur berapa, di kelas berapa. Ya, mereka punya 3 anak perempuan yang luar biasa. Kita akan belajar atau dengar dari mereka berdua, bukan sekedar tips, tapi apa yang mereka sudah alami, jalani, ya, yang mereka sampaikan, mereka lakukan sebagai pasang orang tua kepada anak yang sudah ada di level youth atau di masa SMA. Ya, kita akan belajar dari mereka. Oke, so iman atau faith. Anak kita, anak kami juga sudah ada di SMA, ya. Anak Anda berada di fase di mana aktivitas dunia, terutama kehidupan mereka, ya, kalau udah di masa-masa SMA itu menjadi jauh lebih nyata gitu, ya, buat mereka. Jawaban-jawaban sederhana yang diterima oleh iman mereka waktu semasa kecil sekarang udah nggak lagi cukup gitu, ya. Dan hal-hal yang sebelumnya jelas terlihat kontras seperti hitam putih gitu, sekarang menjadi nggak begitu mutlak serta tidak meyakinkan, ya, karena maksudnya mereka sudah punya daya nalar yang ya hampir masuk ke masa dewasa. Jadi ini sesuatu yang wajar aja, ya, ketika cara pandang mereka tentang dunia semakin dewasa dan bertumbuh, cara mereka memahami iman pun haruslah bertumbuh, ya. Jadi izinkan mereka untuk bertanya dan mengevaluasi iman mereka sendiri sehingga mereka benar-benar memahaminya. Nah, peran kita sebagai orang tua adalah untuk mendorong semangat mereka supaya mereka terus membangun iman yang otentik, ya, iman yang nyata gitu, dan menemukan tujuan hidup mereka. Gitu, ya. Panduan ini dibuat supaya kita lebih tersambung kepada anak sesuai dengan fase mereka, sambil kita memberikan contoh-contoh gambaran petunjuk keseharian yang praktis waktu kita mau memperkenalkan iman kepada mereka. Seiring dengan perkembangan setiap fase, ingatlah bahwa bentuk iman yang nyata yang mau kita ajarkan adalah melalui bagaimana kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi diri sendiri, dan kita mengasihi sesama. Berikut ini kita akan mendengar dari pasangan yang sudah pernah melakukannya. Kami berharap ini bisa membantu saudara waktu saudara mau belajar melakukannya. Silakan Bastian dan Lydia. Yes. Terima kasih Pastor untuk kesempatannya. Nama saya Bastian dengan istri saya Lydia. Kami dikaruniakan 3 anak. Yang pertama umur 21 tahun, yang kedua umur 18 dan kemarin tanggal 21, dan yang ketiga umur 16. SMA. Jadi yang di SMA kelas 3 dan SMA kelas 2. Kalau yang kami akan share hari ini tuh yang pernah kami jalanin, yang sudah kami jalanin, dan yang kami jalanin saat ini. Salah satu yang paling banget kami pegang itu adalah bahwa kami tidak pernah mengecilkan pertanyaan yang mereka sampaikan. Perlu kita ingat orang tua di zaman-zaman kayak begini, sebenarnya semua informasi itu tersedia, baik informasi tentang apapun yang mereka mau di internet itu tersedia. Jadi pada saat
mereka memilih untuk bertanya kepada kita, ada baiknya itu jangan kita kecilkan gitu. Apa sih, cari sendiri atau whatever gitu, enggak. Tapi kita mau kita hargai kemauan dia untuk bertanya gitu. Of course nggak setiap saat kita punya jawabannya gitu. Jadi kadang-kadang kalau dalam case kita akan bilang give mommy and ayah 2-3 days gitu. Nanti kita revisit the discussion in the meantime. Coba kamu cari jawaban, mama akan cari jawaban. We'll see on the weekend, kita discuss bareng. Tapi setiap saat kita bisa nemuin jawabannya gitu. Ada beberapa hal dari pertanyaan mereka yang setelah kita diskusikan berdua, kita cari di resources, kita tanya teman-teman yang ahli dalam bidang-bidang itu, mereka juga tidak bisa memberikan jawaban. Jadi biasanya kalau pertanyaan yang kita tidak bisa tahu jawabannya itu, kita pakai kesempatan itu menunjukkan ke mereka bahwa ini kesempatan yang baik supaya kita kembali kepada firman. Kita kembali menggunakan jawabannya adalah kayak contohnya pandemik saat ini gitu kan, pertanyaan yang trending di antara mereka kan, kapan nih Mas selesainya gitu. Jadi itu kita cari kemana-mana nggak ada yang tahu saat ini gitu. Jadi kita bilang ini, you know what, Mama juga nggak tahu jawabannya. Nobody does. Mama udah usaha tanya, mungkin kamu juga udah Google tanya, nobody punya opinion. Tapi ini kesempatan yang bagus banget untuk kita mengetes firman. Tuhan bilang janji masa depan itu luar biasa untuk kita. Jadi kita tunggu yuk, sama-sama kita duduk, kita tetap berpegang dengan iman itu, dengan janji Tuhan, yuk sama-sama kita buktikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Jadi kita gunakan kesempatan ini sebagai kayak family journey together, proses yang sama-sama kita hadapi. Itu kalau masalah pertanyaan tentang yang mereka punya gitu. Terus kalau kita juga di rumah jarang sih kita nanya kayak, lagi deket sama Tuhan nggak? Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu tuh kita find it, kita pernah coba, and then itu backfired gitu. Karena anak-anak umur segini kalau kita bertanya, itu gampang mereka, mama lagi ngecek nih, ayah lagi ngecek nih gitu. Jadi langsung walls gitu, langsung pride, langsung jawabannya tuh yang too perfect gitu, segala macam. Dan we feel itu nggak authentic gitu. Jadi yang kita kan, kami jadi lebih membangkitkan sensitivitas kita. Mungkin mulut kita nggak terlalu banyak ngomong, tapi mata kita ngelihat gitu. Jadi ada hari-hari yang kayak apa yang biasanya nggak terlalu gimana, kok ini jadi kayaknya lagu worship keras banget nih. Lagi musim ujian, kayak gitu-gitu. Itu pun kita nggak gini, langsung dengerin lagu-lagu gereja ya karena musim ujian. Nggak pernah. Jangan kita kecilkan gitu. Apapun kesempatan mereka bisa menumbuhkan imannya, kita hargai. Betul, kita hargain. Itu yang kita lakukan sih. Terus another thing yang kita pakai juga adalah untuk tentang truth and grace. Jadi kita beri kesempatan mereka untuk mengkritik kita dan kita quick to apologize to them tanpa prideful. Itu kita pakai sebagai contoh supaya pada saat kita mengkritik mereka bisa ngelihat, aku dikritik, aku harus dengerin karena mama kemarin dikritik, mama dengerin dan dia quick to apologize. Kita berharap dengan praktis seperti ini, pada saat mereka udah dewasa nanti, mereka akan ingat kalau suatu saat Tuhan mungkin mau mengkritik mereka, mau membentuk mereka nggak too prideful. Mama ayah aja mau aku kritik, masa aku nggak mau dikritik Tuhan gitu kan. Jadi itu proses setiap hari yang kita rata-rata kita jalanin gitu. Kira-kira gitu sih. Menggunakan kesempatan dan menjadi role model ya. Iya. Membiarkan mereka melihat kita melakukannya. Iya, karena seringkali backfire apa yang kita ngomong, apa yang kita ini segala macam. You don't do the things that you said. Kita nangkep itu dari awal-awal mereka masih kecil ya. Sekarang kita lakukan sebaliknya. Karena anak-anak zaman sekarang udah SMA gini ya, itu kan mereka very critical. Kita nggak bisa cuman yang ayo nggak boleh berantem, penuh kasih gitu. Terus udah gitu kita berdua di depan mereka, apa? Nadanya tinggi gitu suami istri gitu. Bukan jadi kita, kan, kamu gitu ya. Nadanya tinggi gitu ya, itu juga nggak bisa. Jadi kadang-kadang kayak gitu, mereka yang ngingetin, penuh kasih dong, penuh kasih, calm down gitu. Jadi ya, it's good, it's a reminder juga sih. Kalau misalnya mereka lagi stres, pulang, kita bisa ngerasa lah bagaimana mereka begitu pulang, kayaknya lagi stres atau apa ya, kita masuk pelan-pelan. Kita juga langsung what happened, what's going on, langsung jangan tanya. Mereka egonya kadang-kadang kan very high. Jadi kita masuknya they like to hear music, so I connect with the music.
apa musik yang mereka suka, mau musik atau musik Christian atau apapun ya yang kita dengar itu. But the thing is, we have to put an effort. Yeah. Yang dengerin apa? Itu langsung Shazam tuh, lagu apa tuh, dan pelajarin kata-katanya apa. Kalau misalnya, oh nggak bagus, then no. Tapi kalau misalnya ada yang bagus, terus kita loh, I heard this song. Nah itu cara kita memancing supaya mereka terbuka ngobrol gitu loh. Yeah. Dari situ kita pelan-pelan penetrate di apa sih sebenarnya masalahnya ini gitu loh. Yeah. Dan kita try to normalize mengenai lagu-lagu Kristen, lagu-lagu ini, kata-kata, I heard this song, have you heard this? Jadi sharingnya sesuatu yang mereka interesting. Kita kalau udah SMA gini, kita yang harus interested in their world. Setuju banget. Gak bisa kita memaksakan, pokoknya harus denger lagunya mama. Harusnya, pokoknya ini, nggak boleh ada lagu, nggak bisa. Kayaknya kita yang harus, kalau kita care dengan anak kita, dan kita yang masuk ke dunia mereka. Ya. Harus. Kalau share feed kita lately yang anak nomor 2, my second born kan udah mau pergi ke kuliah, and di gua sendiri gua ngerasa gua udah naruh faith yang cukup nggak, foundation yang cukup buat dia nggak, karena after this she's gonna be out of udah keluar gitu loh, and it's kind of hard to control. Tadi gue bilang, aduh gimana, and I was like, God please, itu tahun 2018 gue inget banget, gue berdoa, aduh God please, tolong give me a peace, bagaimana cara gue yakin dia udah siap gitu loh. Dan I keep praying. Nah, tahun 2018 itu ada lagu yang keluar, lagunya Hillsong yang Young and Free, itu judulnya First Love. Dan di situ ada kata-kata yang buat gue itu I need to have that in her. Jadi begitu gue berdoa terus tahun habis itu, and then when 2019, dan gue I give her the songs. And dia biasa aja gitu. Oh ya. Gue bilang, God please, I need to listen to this song, dan bener-bener kata-katanya gitu. Udah gitu ya udah. Begitu 2019 udah deket, terus dia bilang, ayah, this is gonna be my last youth camp. Terus dia bilang, terus gue makin lagi kan nih. Nah, ya udah. And then I keep praying. Sebelum ke youth camp itu dia sempat datang ke bapaknya. Dia bilang, karena anakku yang nomor 2 ini very akademik ya. Dia very deep thinker akademik, jadi harus ada proof, fact, dan segala macam gitu. Yeah. Dia sempat mempertanyakan beberapa hal tentang keimanan dia gitu. Jadi 2018 Bastian punya feeling kayaknya ini agak gimana. 2019 itu kayak di-confirm sama Tuhan karena anaknya sendiri datang dan mempertanyakan itu gitu. Dan pada saat itu dia sempat hancur sih, dia kayak oh my god ini berarti bener nih gitu. Terus pas youth camp, sebelum berangkat youth camp dia bilang this is my last youth camp gitu. Terus ngomongnya tuh kayak ringan, like I'm done with tradition gitu kan. It's my last youth camp gitu. Jadi kita sempat hancur gitu. We don't know how to build this. And ada kata-kata lagu itu yang gue perlu gitu menanamkan bahwa untuk dia untuk jatuh cinta selalu sama Tuhan dan build that fire in her. Yeah. Ada kata-katanya, if I can share it, itu dia bilang, set me on fire like I've never known. I want to love you more as life goes on. Terus set all my days I'll place my first love first again. Itu gue mau kalau dia udah punya itu, kemana aja itu give me peace and give her strength. Jadi gue bilang, aduh Tuhan. Tapi jawabannya dia pas gitu, nice beat. Iya. Oh ya, terus udah lah mereka pergi ke camp segala macam. In the camp itu gue pergumulan sekali, gue berdoa every night chance I get, gue berdoa, Tuhan please ini terakhir nih, hopefully dia bisa meet you personally. To answer the question yang kita nggak bisa jawab. Maksudnya kita nggak punya hati, udah terlalu hancur untuk menjawab. I want her to have that. And begitu itu ini, pas hari terakhir dia video gue. Kirim video hari terakhir lagu itu dimainin. The exact song. The exact song dimainin. The exact song tuh dimainin. Terus bilang, ayah, look at this. Oh my god. Abis itu dimatiin, dan dia nggak balas gue lagi. Gue di situ breakdown like crazy. Terus gue breakdown like crazy, terus gue ngeliat di Instagramnya Kenny juga nge-post. Terus gue bilang, gue langsung di message Kenny, thank you so much you play this song. Karena buat gue itu God is so much in detail. Yeah. Terus Kenny bilang, you know what? Itu nggak di setlist. Wow. Dan itu tambah gue breakdown lagi.
Terus dia pulang. And then dia pulang, terus dia nangis, dia cerita sepanjang jalan tuh dia message gue, gue dengerin aja, dia nggak tahu nih journey-nya gue ya, dia nggak tahu banget. Dan dia pulang, dia nangis, dia cerita semangat, udah all over the place. I get it. Itu kata dia, I get it. Dan terus gue hanya peluk dia, terus gue jelasin semua ini, pergumulan gue selama setahun. And itu yang gue share sama dia, and dia ya. It's make marks in my heart, and I hope it makes mark in hers. Yeah. So sometimes sharing pengalaman breakthrough kita di masa lalu itu bagus. Kita lakukan juga, kita cerita dulu waktu muda gitu segala macam. Tapi there is a better kayak breakthrough gitu yang mereka bisa relate pada saat kita bilang mereka menghadapi sesuatu dan oke, kita in this journey together ya. Kita saling update, kita saling bareng, kita figure this out. Jadi pada saat kita menyampai, pada saat Tuhan jawab bareng, itu efeknya lebih terasa. Oh, that's how you do it. That's how you do it. And then I want to tell her juga, ingat loh saat kamu berdoa, karena kamu meminta, kalau belum jawab, just keep faithful and then pray. Waktunya kamu nggak pernah waktunya kamu. Setahun gue nunggu, sampai lagu ini udah basi mungkin ya. But then again, God answer in details, and waktunya tuh pas banget. And you can never predict that. Yeah. And then it's always, the time is always amazing. Dan itu yang gue mau, dan itu yang gue mau cerita ke dia, dan itu journey-nya. Gitu loh. It was a personal awesome journey. Dan dia bisa ngelihat, dan dia juga, ya maksudnya dia bisa ngelihat respon kita throughout. Bukannya kita panicking, bukannya kita langsung, ayo sekarang kita 40 hari baca Alkitab ini, kamu kayak lupa pengajaran dari sekolah minggu. Enggak. Kita let her question it, because sometimes itu bagus buat dia. Jadi nanti kalau dia keluar, dia dengar-dengar tentang pengajaran-pengajaran, nggak semuanya langsung diswallow. Jadi tetap terus direct relationship itu muncul, ada gitu. Wow, amazing. Kalau kita ambil benang merahnya sih, yang saya lihat ya, kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita yang udah di level SMA gitu ya, kita hadir buat mereka seperti teman, tapi kita juga coach mereka gitu ya. Tapi kita nggak, karena situasinya berbeda gitu ya. Terbukti dari cerita Bastian Lydia, waktu kalian ada di situ seperti banyak diskusi gitu, seperti orang yang ada di kedewasaan yang sama, meskipun mereka belum ada di level dewasa yang kita maksud ya, tapi mereka sebagai orang tua, kalian memberikan kesempatan, memberikan ruang, waktu buat mereka juga mengeluarkan opini, pendapat mereka, dan ada itu diskusi yang terbuka di antara orang tua dan anak-anak gitu ya. Ya, dan butuh kebesaran hati untuk menjadi orang tua yang seperti itu. Hal-hal yang very very foundation, kita nggak bisa compromise. Dan di situ gue selalu bilang sama anak-anak, you don't have to go through it, you don't have to listen to it. Saya ngejalanin, tapi give me room and space to parents. This is my job to say to you, the decision is yours, but let me just say it. Habis itu terserah, pikirkan, mau jalanin, enggak. It's really up to you. It's your journey, not mine. Ya, dan percayalah Tuhan ada bersama kita. Yes. Very good. Wow, ini bukan sekedar tips atau gems, tapi pengalaman yang dijalani oleh Bastian Lydia saya yakin akan menginspirasi banyak orang tua ya, meskipun kita santai banget bincang-bincang seperti ini. Hopefully ini bisa menolong, membantu, menginspirasi Anda para orang tua yang mendengarkan sesi ini. Karena sekali lagi untuk menjadi orang tua yang wise, bijaksana adalah sebuah pilihan. Ya, tergantung di musim kehidupan mana anak-anak kita harus dengan sengaja belajar dan sesudah itu kita harus konsisten ya menjalani sebuah perjalanan. Betul, konsisten menjalani peranan fungsi kita sebagai orang tua sesuai dengan fase kehidupan anak-anak kita. Thank you so much Bastian Lydia. Thank you. Saya tutup dengan satu ayat ya. Amsal 22:6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, ya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Kita harus berfungsi, berperan sebagai orang tua yang bukan saja memegang nilai, tapi menyampaikan, mengajarkan pada anak-anak yang Tuhan percayakan ada dalam kehidupan setiap kita. Again, thank you so much Bastian Lydia. Thank you. Kita akan ketemu lagi di sesi Wise Parenting yang berikutnya.
tentunya dengan topik-topik menarik yang lain juga. Sampai ketemu lagi. God bless. Bye guys. Thank you.